Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Gimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan kabarnya baik, tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah sahabat, saya pun di sini bisa diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan video-video yang selalu saya buat yang bertujuan untuk belajar diri saya sendiri dan untuk kita menggali pengetahuan bersama gitu sahabat. Namun sebelum saya menyampaikan pada kesempatan ini sahabat, perlu diketahui bahwa untuk saat ini kita akan berbicara tentang literasi baca. Kalau kemarin kita berbicara tentang literasi finansial, kita akan berbicara literasi baca untuk saat ini. Dan sahabat, perlu diketahui juga bahwa saya menyampaikan atau berbicara tentang literasi ini mengambil dari buku yang disampaikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang literasi, yaitu dari Direktorat Pendidikan, Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2019 sahabat. Oke sahabat, dan tidak lupa juga sahabat, saya berharap kepada sahabat mohon untuk dukungannya dengan mensubscribe, like, komen, dan juga loncengnya jangan lupa untuk ditekan sahabat, biar saya tambah semangat, biar ada koreksi-koreksi, saya lebih semangat untuk motivasi diri saya dalam belajarnya gitu sahabat. Oke, sekarang bagaimana untuk literasi baca ini? Kemarin saya telah menjelaskan bahwa literasi finansial, literasi itu adalah sebuah keterampilan, sebuah kemampuan, kecakapan individu. Karena ini kita berbicara tentang baca, artinya keterampilan, kecakapan, kemampuan individu dalam membaca sahabat. Membacanya bagaimana? Bukan berarti membaca hanya kita mampu membaca kalimat saja, tetapi di sini artinya masyarakat kita diharapkan dengan literasi ini membacanya itu dari sebuah paragraf akan dipahami maksud daripada isi bacaan tersebut. Artinya kita membaca itu membacanya dengan pemahaman yang sebenarnya gitu, tidak hanya membacanya saja gitu sahabat. Terus tidak lupa juga sahabat bahwa membaca itu sudah diarahkan bagi umat Islam kan, Iqra gitu sahabat ya. Oke, itu adalah sebagai pengantar saya dalam literasi baca ini. Sekarang pertanyaan, seberapa pentingkah, seberapa urgensikah masyarakat Indonesia harus adanya literasi baca ini? Oke sahabat, yang pertama urgensinya adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran pendidikan yang layak. Itu kalau kita masyarakat masih belum semuanya mendapatkan pengajaran, maka ini sudah menjadikan perintah undang-undang. Artinya kita ini sebagai masyarakat yang diberikan amanah dengan kemampuan-kemampuan yang lain, ayo bareng-bareng untuk membantu masyarakat yang lain yang belum atau yang membutuhkan pengetahuan gitu sahabat. Ayo saling meliterasi bersama-sama. Oke sahabat. Kemudian urgensi yang kedua yaitu investasi manusia masa depan. Maksudnya bagaimana sahabat? Dengan masyarakat Indonesia berliterat di dalam membaca, artinya kita punya investasi, adanya investasi karena masyarakat kita ini sudah cerdas-cerdas, sudah berpengetahuan, sudah mau membaca, sehingga tidak akan ketinggalan dari negara lain. Semuanya sudah mampu menerima informasi, membaca informasi
rata semua dari atas sampai bawah. Artinya ini kita ini diharapkan masyarakat bawah ini sampai ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia itu mau untuk membaca, mau untuk meliterasi dirinya di dalam membaca gitu sahabat. Yang ketiga sahabat, urgensinya kenapa ini perlu ada literasi baca. Hasil riset lembaga-lembaga penelitian baik dalam ataupun luar negeri bahwa Indonesia diperoleh rendah di dalam membaca. Oleh karena itu kita sekarang mendorong, saya pribadi mendorong, mengajak diri saya dan sahabat semua, ayo kita tingkatkan lagi di dalam membaca, karena membaca adalah kunci untuk menggali, menambah pengetahuan kita. Oke, yang berikutnya sahabat, kalau masyarakat Indonesia sudah literat di dalam membaca, maka akan memiliki keterampilan fungsional di dalam memahami sebuah informasi atau bacaan. Karena apa? Kita bisa membaca ini, masyarakat bisa membaca atau kita bisa membaca ini, maka pengetahuan akan diperoleh dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di masyarakat, misalnya bisa untuk menu masakan, kalau ada resep-resep dari dokter, atau ada informasi yang koran, artinya informasi yang terbaru, tidak hanya melalui TV dan radio saja, atau dengan sekarang zaman di YouTube atau di apa namanya, ya di media-media sosial gitu sahabat. Jadi kalau kita bisa membaca, kalau masyarakat bisa membaca semua, insya Allah tidak akan ada kesalahpahaman, karena melalui informasi-informasi yang sifatnya informasi hanya didengar itu bisa salah persepsi. Tapi kalau masyarakat sudah bisa membaca, semuanya akan jelas gitu sahabat. Dengan masyarakat sudah literat, maka kualitas hidupnya pun akan berubah. Karena apa? Memahami misalnya dari sisi kesehatan, pendidikan, dari ekonomi, dari semuanya, seluruh aspek kehidupan itu, karena bisa baca akhirnya masyarakat sudah bisa menyesuaikan. Dengan bisa menyesuaikan pengetahuan-pengetahuan itu, maka kualitas hidup akan berubah gitu sahabat. Oke, selanjutnya urgensi pentingnya literasi baca ini sahabat, adanya segala ilmu pengetahuan apapun sahabat itu kita dari sebuah bacaan. Jadi dengan kita mampu membaca, masyarakat kita bisa membaca, maka pengetahuan akan diperoleh. Dengan pengetahuan akan diperoleh, maka wawasan-wawasan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara akan lebih baik. Gitu sahabat, karena paham. Dengan masyarakat mau untuk meliterasi dirinya sendiri. Begitu sahabat. Kemudian apalagi urgensi dari literasi baca ini sahabat. Saya ini lihat dari rata-rata minat baca di wilayah Indonesia, Asia Tenggara, dan negara maju sahabat. Kita lihat rata-rata minat baca di Indonesia sahabat, ini dalam 1 tahun hanya 0 sampai 1 buku per tahun. 0 sampai 1 buku per tahun di Indonesia. Bayangkan sahabat, itu luar biasa. 0 sampai artinya masih banyak yang tidak bacanya. Yang bacanya itu hanya sedikit sekali, sedangkan penduduk Indonesia itu luar biasa banyaknya. 0 sampai 1 buku dalam setahun. Dengan 0 sampai 1 buku dalam setahun, maka jelas kualitas hidup,
pengetahuan akan rendah. Dengan kualitas hidup pengetahuan akan rendah, maka akan berdampak juga pada indeks pembangunan manusia IPM, sahabat. Dengan rendahnya IPM, sudah jelas saya sampaikan bahwa rata-rata lama sekolah di Indonesia akhirnya rendah, baru 3, 4, 5 sampai 12 tahun itu di kota besar. Sehingga apa? Yang ada timbullah banyak kriminal dan lain sebagainya, karena kualitas pengetahuan literatnya rendah gitu, sahabat, di dalam membaca buku. Oke. Ini Indonesia, sahabat. Kemudian di Asia, sahabat, di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, dari dalam minat baca itu 2 sampai 3 buku per tahun. 2 sampai 3 buku per tahun itu di Asia Tenggara. Lebih baik daripada di Indonesia. Indonesia itu tergolong masih jauh, di Asia Tenggara aja masih di bawah. Oke. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, negara yang maju, itu 10 sampai 15 buku per tahun masyarakatnya membaca buku. Artinya sudah menjadi, buku itu adalah santapan. Sudah menjadi kayak kita kebutuhan pokok di dalam membaca itu. Oleh karena itu, sahabat, mungkin bisa bertanya, atau saya sebagai orang tua melihat sendiri sebagai anak-anak kita, ponakan kita, saudara kita yang sekolah saja untuk membaca sangat rendah, apalagi masyarakat. Nah gitu, apalagi masyarakat. Anak yang sekolah baik SD, SMP, SMA, sederajat dan sampai perguruan tinggi, sahabat, anak-anak mahasiswa itu masih rendah sekali di dalam membaca. Gimana penggalian pengetahuan akan tinggi? Gimana masyarakat Indonesia akan berpengetahuan tinggi? Karena malas membaca, sahabat. Oleh karena itu, dengan video ini saya mengajak kepada semua pihak, dari semua unsur, baik unsur pemerintah, masyarakat, baik yang peduli pendidikan, ayo bergerak bersama. Coba kalau di desa-desa, misalnya di setiap gang, di setiap sudut ada himbauan untuk membaca. Di setiap gang ada bacaan-bacaan yang bermanfaat. Masyarakat itu akan terdorong, akan termotivasi untuk mau untuk meliterasi dirinya dalam membaca. Artinya kita ini perlu kerjasama yang baik dari tataran atau tataran pusat sampai daerah, sampai RT. Misalnya ada di RT ada buku-buku, di setiap sudut ada informasi-informasi. Insya Allah dengan adanya petunjuk-petunjuk, bacaan-bacaan di setiap sudut, di setiap gang, di setiap RW, di setiap RT, di setiap pelosok-pelosok yang dilewati orang, ada petunjuk-petunjuk tentang kita minat, dorongan untuk motivasi baca, insya Allah. Untuk itu saya mengajak bersama, ayo, untuk diri saya dan sahabat semua masyarakat Indonesia, ayo kita meliterasi diri di dalam membaca. Sekarang, sahabat, sebenarnya apa sih sebab rendahnya? Itu seperti tadi saya sampaikan, sahabat, penyebab rendahnya literasi baca di masyarakat Indonesia ini karena belum merata. Baik, belum meratanya apa? Masih adanya di perkotaan saja, di pelosok-pelosok itu belum begitu membuming dorongan untuk masyarakat membaca, berliterasi. Oleh karena itu, dengan kan sudah ada komunitas-komunitas literasi, baik itu TBM, Taman Bacaan Masyarakat, atau ada komunitas baca yang lain. Kalau kita bersama-sama bergotong royong untuk memberikan literasi kepada masyarakat, insya Allah masyarakat akan terbuka pemikirannya untuk mau meliterasi dirinya. Gitu, sahabat. Oke, di dalam
video awal atau pendahuluan tentang literasi baca ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat sahabat, terutama untuk diri saya sebagai seorang yang sedang belajar, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Dan kesimpulan yang terakhir sahabat, apabila dalam sebuah negara masyarakatnya tidak literat, tidak mau membaca, malas membaca, maka negara itu masa depannya suram sahabat. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.